Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang value. Kelompok kami terdiri dari Martinus Raga Tantra Udayan, Monica Bella Setiawan, Yosep Kurniawan, Yohanes Yogi Talenta, Kidung Gracio Nada Perkasa, Change in American Cultural Value atau perubahan nilai budaya Amerika. Perubahan nilai budaya Amerika ini dapat dilihat dari pergeseran perilaku yang dapat diamati. Apakah termasuk perilaku konsumsi? Kemudian hal tersebut dapat mencerminkan pergeseran berupa nilai-nilai budaya. Kepercayaan ini yang dianut secara luas merupakan penegasan apa yang diinginkan. Meskipun kami membahas nilai-nilai Amerika, sehingga terlihat semua orang Amerika memiliki persamaan nilai-nilai. Faktanya ada perbedaan substansial dalam nilai-nilai antara individu dan kelompok. Oleh karena itu, pergeseran nilai perlu dipahami untuk memahami perilaku konsumen saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian ada self-oriented value. Mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu dan kelompok. Kemudian yang kita amati yaitu orang Amerika, yang secara tradisional orang Amerika adalah orang yang aktif, materialistis, pekerja keras, dan religius, cenderung berpantang dan menunda kepuasan. Orang Amerika ini sering dijuluki oleh beberapa orang sebagai resensi hebat. Nilai orientasi diri atau self-oriented value pada orang Amerika dilihat dari tujuan dan pendekatannya melalui orientasi sebagai berikut. Yang pertama ada religius atau sekular. Orang Amerika pada dasarnya adalah masyarakat sekular atau sebuah kelompok agama tidak mengontrol sistem pendidikan, pemerintahan, atau proses politik, dan kebanyakan orang kemudian perilaku sehari-hari tidak dipandu oleh pedoman agama yang ketat, sehingga agama tidak begitu mempengaruhi dalam konsumsi pada orang Amerika, sehingga terdapat dua konsumsi positif dan negatif. Salah satu contohnya konsumsi positif, yaitu membeli benda dan buku keagamaan. Selanjutnya, konsumsi negatifnya yaitu menghindari atau memboikot produk dan perusahaan atau kejahatan lainnya. Kemudian yang kedua, ada sensual gratification atau abstinence. Terkait erat dengan agama tradisional Amerika, orientasi adalah keyakinan pada kebajikan pantang sebagai masyarakat Amerika lebih sekuler. Kepuasan seksual menjadi lebih bisa diterima. Tren ini tampaknya tetap kuat. Bahkan sebagai konsumen dan pemerintahan lembaga telah mencoba untuk mundur dan mengekang kekerasan, tidak senonohan, dan ketelanjangan di tempat-tempat seperti iklan, film, dan video game. Walau sementara Amerika Serikat bukanlah yang tertinggi dalam penggunaan ketelanjangan dalam iklan, peringkatnya melebihi Brazil, Cina, Korea Selatan, dan Thailand. Kemudian dalam kasus ini keefektivitasan daya tarik seksual dalam iklan sangat bergantung pada pemirsa dan jenis kelaminnya. Sebagai salah satu contoh, pria cenderung
berekspresi lebih positif daripada wanita terhadap daya tarik seks yang melibatkan wanita ketelanjangan. Kemudian yang ketiga adalah postpone atau immediate gratification. Pada umumnya, orang Amerika ini tidak suka menunda kepuasan seksual. Sehingga orang Amerika tampaknya tidak mau menunda kesenangan bahkan yang ada di hadapannya, yang mengakibatkan ketidaknyamanan atas tingkat pengeluaran dan hutang. Untuk suatu waktu ada harapan yang agung resesi akan mengantarkan pada penghematan baru di antara konsumen dan kesediaan untuk menunda kepuasan dengan menunda atau menghilangkan pembelian. Namun, pada tren sekarang, tren itu mulai memudar atau menghilang dan kembali ke perilaku sebelumnya. Kemudian yang keempat ada material atau non-material. Orang Amerika telah mempertahankan orientasi material yang kuat. Hasil dari fokus Amerika pada materialisme adalah masyarakat yang didorong oleh konsumsi. Orang Amerika bekerja lebih lama untuk membeli harta benda, sehingga membeli produk saat ini yang dibutuhkan saja pada orang Amerika ini. Artinya, orang Amerika menukar waktu dan energi untuk hal-hal dan layanan seperti mobil dan perjalanan. Salah satu faktor yang ditemukan untuk memengaruhi materialisme adalah televisi. Kemudian yang kelima, ada hard work atau leisure. Di sini, orang Amerika melanjutkan tradisi kerja keras mereka yang kuat, memimpin sebagian besar dunia industri dalam hitungan jam bekerja, sehingga orang Amerika memiliki tipikal orang yang bekerja keras, penuh waktu untuk menuntut gaya hidupnya yang modern dan mewah untuk kepuasan dirinya. Yang terakhir ada aktif atau pasif. Dilihat dari nilai ini, orang Amerika terus menghargai pendekatan aktif dalam hidup, seperti berolahraga secara teratur. Kemudian kebanyakan orang Amerika aktif pendekatan untuk rekreasi dan kegiatan pemecahan masalah lainnya. Sebagai salah satu contohnya di bidang hiburan, menonton televisi sebagai yang utama sebagai hiburan pada zaman itu. Tetapi setelah seiringnya berjalan waktu, minat untuk menonton televisi pada orang Amerika dengan kegiatan yang aktif terus merosot, sehingga mereka pada memilih kegiatan alternatif lainnya seperti berselancar di internet, olahraga, memasak, dan berkebun. Itu sangat populer di negara Amerika. Environment-oriented values. Environment-oriented values sendiri memiliki arti di mana nilai-nilai berorientasi lingkungan menentukan hubungan masyarakat dengan lingkungannya, baik secara ekonomi, teknis, dan fisiknya. Masyarakat di Amerika sendiri secara tradisional menyukai mengenai kebersihan, perubahan, kinerja, pengambilan risiko, pemecah masalah, dan penaklukan alam. Berikut akan saya jelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang baru saja saya sebutkan. Cleanliness atau kebersihan. Orang Amerika sendiri sudah lama menghargai mengenai perihal kebersihan ini. Namun, sepertinya fokus mengenai hal ini mengalami sedikit penurunan, terutama dalam hal yang ada di dalam rumah. Mungkin karena tuntutan waktu yang meningkat yang disebabkan oleh pekerjaan mereka lah yang menyebabkan keadaan rumah yang menjadi berantakan kemudian dapat ditoleransi.
Namun ternyata, perubahan mengenai hal ini tampaknya tidak membuat suatu perubahan atau pengaruh yang cukup besar. Buktinya, popularitas acara TV seperti Mission Organisasi di HTV menunjukkan bahwa meskipun orang Amerika mungkin menerima keadaan rumah mereka yang sedikit lebih berantakan dari biasanya, namun sebenarnya mereka tidak menyukai hal-hal ini. Hal inilah yang kemudian menghadirkan peluang pemasaran. Salah satu contohnya adalah pengembangan penyedot debu robotik seperti Roomba dari iRobot untuk memenuhi perihal kebersihan sekaligus menawarkan kenyamanan dan penghematan waktu yang sangat dibutuhkan. Kebersihan pribadi, aspek lain dari kebersihan, tetap menjadi hal yang sangat penting bagi kebanyakan kalangan orang Amerika. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pembersih tangan antibakteri seperti Purell adalah bagian penting dari sebuah produk kebersihan yang hampir selalu dibawa oleh masyarakat Amerika kemanapun mereka pergi. Selanjutnya, tradition atau perubahan. Orang Amerika sendiri memang selalu menghargai terhadap tradisi mengenai suatu perubahan yang ada. Meskipun mereka masih sangat menghargai tradisi yang ada, namun masyarakat Amerika saat ini bisa dibilang kurang dalam menerima suatu perubahan yang ada. Contohnya, ketika ada suatu produk baru yang menarik dan berbeda, yang akan memakan biaya yang besar bagi pemerintah, yang malah membebani program-program pemerintah itu sendiri, yang membuat masyarakat Amerika sendiri enggan dalam menerima tentang adanya suatu perubahan yang ada. Perubahan teknologi yang sangat cepat adalah salah satu alasan terjadinya hal ini. Alasan lainnya adalah penuaan populasi di Amerika itu sendiri, di mana usia rata-rata populasi meningkat dan akhirnya membuat orang-orang pada umumnya menjadi tidak dapat menerima terhadap perubahan-perubahan yang ada. Namun, tetap saja ada beberapa masyarakat di Amerika yang terus merangkul dan menghargai tentang adanya suatu perubahan. Sebagaimana hal ini dapat dibuktikan oleh segmen pekerja yang tumbuh dari seorang pakar yang disebut kelas kreatif. Dan yang termasuk di dalam kelas kreatif ini adalah mereka yang bekerja dalam profesi seperti arsitektur, sains, teknik, dan perawatan kesehatan. Yang selanjutnya, risk-taking atau pengambilan resiko. Orientasi pengambilan resiko yang ada pada orang Amerika tampaknya telah sedikit berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ada peningkatan dalam pengambilan risiko serta penekanan pada keamanan itu sendiri yang terjadi selama 1930 sampai pertengahan 1980-an. Hal ini disebabkan karena adanya Perang Dunia II dan Perang Dingin. Namun, dalam hal pengambilan risiko dalam bidang ekonomi dan bisnis, orang Amerika masih sangat dihargai dan disegani dalam bidang ini. Problem solving atau pemecah masalah. Orang Amerika sendiri sangat bangga menjadi pemecah masalah. Dan pada umumnya, orang Amerika itu sendiri percaya bahwa hampir semua hal bisa diselesaikan dengan waktu dan tenaga yang cukup. Misalnya saja, di tengah-tengah resesi yang baru-baru ini terjadi, hampir 2/3 orang Amerika setuju dengan semboyan orang Amerika, kita selalu dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa orang Amerika sendiri adalah orang-orang yang optimis dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi di dunia. Mereka selalu yakin dan percaya bahwa setiap masalah yang ada, apapun itu, akan ada jalan keluarnya, asalkan memiliki waktu dan tenaga yang cukup. Admire atau overcome nature atau bahasa Indonesianya penaklukan alam. Secara tradisional, alam akan selalu dipandang sebagai suatu penghalang. Masyarakat Amerika sendiri mencoba untuk membengkokkan atau memanfaatkan atau bahkan mendobrak alam agar sesuai dengan keinginan mereka tanpa menyadari konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkannya nanti bagi alam dan umat manusia itu sendiri. Hal inilah yang membuat para ahli khawatir bahwa lingkungan hidup itu sendiri sudah lama mati. Fakta ini sendiri didapat dari presentasi orang Amerika yang menyebut dirinya mereka pecinta lingkungan, turun dari 73 menjadi 47%
antara tahun 1990 dan 2000. Sebagian penurunan mungkin memang nyata adanya. Namun tentu saja hal ini tidak dapat diartikan bahwa hanya terjadi penurunannya saja. Tetap ada beberapa pihak yang melaporkan tentang adanya peningkatan dalam hal pecinta alam ini. Misalnya, Gallup baru-baru ini berpendapat dengan menunjukkan bahwa 80% orang Amerika aktif terhadap kepedulian lingkungan. Hal ini tentu menempatkan partisipasi aktif naik 5% sejak tahun 2000. Kemudian selanjutnya ada performance atau kinerja. Orang Amerika saat ini kembali memfokuskan produk-produknya kepada performa daripada sekedar status atau merek. Meskipun keinginan konsumen sendiri dalam membeli barang bermerek atau berstatus masih sangat tinggi, namun para konsumen ini juga menuntut suatu merek atau status dalam suatu barang tersebut harus memberikan gaya dan fungsionalitas yang baik. Hal inilah yang telah menyebabkan peningkatan yang substansial dalam penjualan di toko yang menggabungkan harga, layanan, dan kualitas seperti Walmart. Sebaliknya, outlet dengan struktur biaya atau gambar yang kurang tepat seperti The Gap, Kmart, dan Montgomery Ward mengalami penurunan. Saya Yohanes Yogi Talenta, NIM 182214033 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu nilai berorientasi lainnya. Nilai-nilai berorientasi lain mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hubungan ini mempunyai pengaruh yang utama dalam praktek pemasaran. Nilai berorientasi lain mencakup yang pertama, individu atau kolektif. Yang kedua, keragaman atau keseragaman. Yang ketiga, luas atau batasan keluarga. Yang keempat, usia muda atau tua. Yang kelima, persaingan atau kerjasama. Dan yang terakhir adalah maskulin atau feminim. Yang pertama adalah individu atau kolektif. Nilai ini adalah faktor kunci yang membedakan budaya dan konsep diri yang berpengaruh besar pada individu. Tidak mengherankan konsumen dari budaya yang memiliki perbedaan nilai, berbeda pula reaksi mereka pada produk asing, iklan, dan sumber yang lebih disukai dari suatu informasi. Misalnya, konsumen yang lebih tinggi dalam individualisme lebih cenderung melakukannya mengeluh, beralih, atau terlibat dalam promosi mulut ke mulut yang negatif ketika mereka dihadapkan pada suatu kinerja layanan yang buruk. Contoh lainnya adalah konsumen dari negara yang lebih kolektivis, cenderung untuk menjadi lebih suka meniru dan kurang inovatif dalam pembelian mereka dibandingkan dengan budaya individualistik. Selanjutnya adalah keragaman atau keseragaman. Budaya dengan nilai yang berbeda tidak hanya akan menerima aturan yang berbagai macam dari perilaku pribadi, tapi juga menerima variasi dalam bentuk makanan, pakaian, dan produk lain serta pelayanannya, dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki keseragaman nilai, di mana mereka tidak menyukai serta menerima berbagai macam aturan dari rasa dan produk pilihan. Contohnya adalah Jepang dan budaya kolektif lainnya cenderung untuk meletakkan nilai yang kuat dalam keseragaman. Sebaliknya, budaya individualistik yang lebih seperti Kanada dan Belanda cenderung pada nilai perbedaan. Selanjutnya, luas atau batasan keluarga. Penekanan pada nilai ini adalah bagaimana keluarga dalam suatu budaya membuat suatu keputusan bagi anggota keluarganya. Dengan kata lain, apakah peran orang dewasa atau orang tua memiliki kebijakan yang lebih dalam memutuskan apa yang terbaik bagi anaknya, atau malah sebaliknya, anak-anak memberi keputusan sendiri apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Dan bisa juga dikatakan bahwasanya pengaruh pembelian oleh orang tua akan berpengaruh untuk seterusnya pada anak. Contohnya seperti pada beberapa budaya di Meksiko, sama halnya dengan Amerika, peran orang dewasa sangat berpengaruh. Para orang tua lebih memiliki kecenderungan dalam mengambil keputusan dalam membeli. Para orang dewasa muda di Thailand hidup sendiri di luar dari orang tua atau keluarga mereka. Tetapi ketergantungan dalam membeli masih dipengaruhi oleh orang tua maupun keluarga mereka. Lain halnya di negara India,
Sesuatu hal yang akan dibeli diputuskan bersama-sama dalam satu keluarga atau melakukan diskusi keluarga. Selanjutnya, usia muda atau tua. Usia muda atau tua dalam hal ini apakah dalam budaya pada suatu keluarga? Anak-anak sebagai kaum muda lebih berperan dibandingkan dengan orang dewasa dalam pembelian. Dengan kata lain adalah melihat faktor budaya yang lebih bijaksana dalam melihat sisi dari peran usia. Contohnya adalah ada tipe orang tua yang memilih untuk menyenangkan anak mereka dengan membeli suatu barang. Ada juga tipe orang tua yang memberikan tuntutan yang positif bagi anak mereka. Serta ada tipe orang tua yang dapat dibilang memanjakan anak. Jadi apapun yang anak mereka inginkan akan segera dipenuhi. Selanjutnya adalah persaingan atau kerjasama. Persaingan atau kerjasama yang dimaksud di sini adalah bagaimana orientasi baik itu maskulin atau feminisme dalam keterbukaannya pada konsumen. Contohnya adalah pada orientasi maskulin seperti di Amerika. Keterbukaan menjadi suatu hal yang harus terpelihara. Lain halnya Jepang yang berorientasi feminim. Mereka menganggap bahwa keterbukaan sama halnya dengan kehilangan muka. Selanjutnya adalah maskulin atau feminim. Bagaimana suami, istri, atau keduanya membuat suatu keputusan penting bagi keluarga mereka. Dua kata ini yaitu maskulin atau feminim seringkali dihubungkan dengan ciri-ciri, sifat, dan karakter dari gender tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maskulin diartikan sebagai bersifat jantan atau jenis laki-laki, sementara feminim diartikan sebagai bersifat kewanitaan, mengenai atau menyerupai wanita. Contohnya adalah 37% orang tua menunjukkan bahwa mereka lebih memilih anak laki-laki jika mereka hanya dapat memiliki satu anak, dibandingkan dengan 28% yang akan memilih anak perempuan. Contoh lainnya adalah preferensi bos laki-laki terus menurun sementara preferensi bos perempuan terus meningkat. Contohnya di negara Jepang, yang mana pada saat ini para wanita kembali bekerja setelah ia menikah. Contoh lain, dalam memilih makanan, mereka lebih cenderung untuk membeli makanan beku atau instan untuk dibawa anak mereka, ketimbang membeli makanan segar yang dalam membeli serta menyajikannya membuang waktu mereka. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pemasaran hijau. Pemasaran hijau adalah pemasar telah menanggapi meningkatnya kepedulian orang Amerika terhadap lingkungan. Pemasaran hijau berpengaruh terhadap 3 hal. Yang pertama, pengembangan produk yang produksi, penggunaan atau pembuangannya tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan dibandingkan produk versi tradisional. Kedua, mengembangkan produk yang berdampak positif terhadap lingkungan. Ketiga, mengikat pembelian produk dengan organisasi lingkungan atau peristiwa. Masalah lingkungan tidak menjamin pembelian produk ramah lingkungan dan juga terdapat persepsi negatif keyakinan bahwa produk ramah lingkungan terlalu mahal, berkualitas lebih rendah, dan klaim hijau tidak dapat dipercaya. Contoh pemasaran hijau yaitu FTC telah membuat modifikasi pertama lebih dari 1 dekade ke pedoman sukarela yang disebut panduan hijau. Panduan hijau memberikan panduan tentang praktik yang dapat diterima dan tidak dapat diterima terkait dengan lingkungan environmental. Selanjutnya, kita akan membahas pemasaran terkait penyebab. Istilah kaos marketing digunakan secara bergantian dengan pemasaran sosial. Pemasaran sosial adalah pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu
dan tidak memberikan manfaat langsung kepada perusahaan. Cost Related Marketing atau CRM adalah pemasaran yang mengikat perusahaan dan produknya menjadi masalah atau dengan tujuan meningkatkan penjualan atau citra perusahaan dan memberikan manfaat. Perusahaan mengasosiasikan penyebab untuk menciptakan hubungan jangka panjang, hubungan dengan pelanggan untuk membangun perusahaan dan merek. Contoh CRM: anti penjailan, means things dari skrip kampanye. Landasan CRM adalah memasarkan ke nilai-nilai konsumen dan sangat efektif. Pemasaran yang berhubungan dengan penyebab sangat efektif karena konsisten yang dipegang kuat nilai-nilai Amerika. Dua tantangan skeptisisme dan sikap apatis konsumen, yaitu yang pertama, saat konsumen merasa bahwa perusahaan melakukan CRM karena nilai-nilai positif, mereka merasa secara moral kepercayaan perusahaan ditingkatkan, yang meningkatkan promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua, saat konsumen merasa perusahaan terlibat dalam CRM hanya untuk meningkatkan citra mereka, karena pemegang saham mengharapkan kepercayaan perusahaan berkurang sehingga mengurangi promosi dari mulut ke mulut. 4 jenis konsumen berdasarkan tanggapan mereka terhadap CRM. Yang pertama, skeptis. Skeptis itu meragukan ketulusan atau keefektifan CRM. Kedua, balancer, yaitu percaya pada CRM tetapi umumnya tidak bertindak sesuai. Yang ketiga, food lion, yaitu berpartisipasi dalam CRM. Yang terakhir, berorientasi atribusi, yaitu peduli tentang motif dibalik CRM. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya adalah gender-based marketing. Nah, yang pertama itu adalah gender identity dan gender roles. Gender identity ini mengacu pada sifat feminisme dan maskulinitas. Setiap individunya memiliki tingkat yang bervariasi pada setiap sifatnya. Lalu pada gender roles adalah sikap yang dianggap sesuai untuk pria dan wanita dalam masyarakat tertentu. Selanjutnya adalah scribe dan achievement roles. Scribe role didasarkan dengan atribut yang seseorang miliki yang tidak bisa dikontrol, dan achievement role berdasarkan kriteria kinerja yang seseorang peroleh dengan tingkatan kontrol. Selanjutnya ada tradisional versus modern gender orientation. Nah, itu kita bisa ambil example atau contohnya adalah marriage atau pernikahan. Nah, dalam traditional gender orientation, orang-orang yang masih berpikir dengan cara yang tradisional akan berasumsi kalau hanya suamilah yang bertanggung jawab untuk menafkahi dan istri yang menjaga serta mengurus rumah. Lalu untuk modern gender orientation, mereka berasumsi bahwa keduanya atau suami dan istri melakukan tanggung jawab yang sama. Lalu setelahnya peran gender di Amerika bergeser, kedua gender tersebut membuat keputusan pembelian. Nah, ini maksudnya adalah setelah gender-gender di Amerika bergeser, mereka menerapkan keputusan pembelian dan sudah diterapkan pada seluruh dunia seperti itu. Itu contohnya penerapannya yaitu adalah yang pertama market segmentation. Itu terdapat 4 bagian. Yang pertama traditional housewife,
Itu contohnya adalah istri mengurus rumah tangga, namun ia senang di rumah. Lalu yang kedua adalah trap housewife. Itu contohnya adalah istri mengurus rumah tangga, namun ia mencari kesenangan di rumah. Lalu yang ketiga adalah trap working woman. Contohnya adalah wanita menikah atau lajang lebih memilih tinggal di rumah, tetapi terpaksa bekerja karena kebutuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah career working woman. Ya, contohnya adalah wanita menikah atau lajang lebih memilih untuk bekerja. Lalu selanjutnya adalah marketing communication. Itu kita ambil contoh sosial media, yang dimana informasi di dalam sosial media lebih menonjol kepada pria daripada wanita. Lalu ketika mencari promosi atau diskon di dalam sosial media atau Instagram itu kan biasanya ada diskon-diskon gitu ya, itu akan terlihat lebih menonjol pada wanita ketimbang atau daripada pria. Nah, lalu yang terakhir adalah retail strategi. Itu yang pertama, lelaki secara meningkat berbelanja alat rumah tangga dan produk lain yang biasanya dibeli oleh wanita, dan sebaliknya dengan wanita yang membeli peralatan atau barang maskulin seperti pria. Dan konteks retailer mulai menunjukkan laki-laki maskulin berbelanja alat rumah tangga dan juga sebaliknya pada wanita. Ya, sekian dan terima kasih. Wes,